Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Apakah frekuensi pernapasan setiap orang sama? Faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang? Tahukah kamu berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernapas? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita belajar IPA bersama. Mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kamu bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut dengan pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, disebut pernapasan perut. Frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernapasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan adalah 1. Umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. 2. Jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. 4. Posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasan juga rendah. 5. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran.
Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen, sehingga frekuensi pernapasan pun meningkat. Volume pernapasan. Volume pernapasan yaitu besar atau banyaknya udara yang dapat ditampung paru-paru dalam proses inspirasi dan ekspirasi. Ketika kamu membaui harumnya parfum atau aroma kue yang lezat, kamu tentu pernah menarik napas sangat dalam, bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernapas sangat dalam atau saat kamu bernapas biasa? Ternyata, volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Dalam keadaan normal, volumenya sekitar 500 ml. 2. Volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. 3. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. 4. Volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. 5. Kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 ml. 6. Kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4.500 ml. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.